68 tahun lalu sejarah televisi warna dimulai. Televisi tidak langsung muncul sebagai televisi warna. Sebelum memiliki warna, ia menayangkan adegan berwarna hitam putih. Pesawat televisi, mengutip dari laman ensiklopedia, pertama kali tersedia untuk orang Amerika Serikat pada akhir tahun 1930-an. Meski begitu, penjualan tidak benar-benar meningkat sampai setelah Perang Dunia II berakhir pada 1945. Tahun berikutnya, pemimpin industri RCA, Radio Corporation of America, memperkenalkan 630 TS-set, model hitam putih dengan layar 10 inci. RCA menjual 10.000 unit pada tahun pertama, dengan harga masing-masing $385 Amerika Serikat. Pada 1947, penjualan melonjak menjadi 200.000 unit. Industri televisi Amerika Serikat, AS, tumbuh pesat selama tahun-tahun pasca perang. Kepemilikan televisi di AS meningkat pesat dari 10% pada 1950 menjadi 67% pada 1955, lalu mencapai 87% pada 1960 dan 94% pada 1965. Jumlah stasiun televisi komersial juga tumbuh pesat, dari 9 menjadi 500 pada 1960. Perbaikan terus-menerus dalam teknologi televisi, termasuk pengembangan televisi berwarna, penggunaan sistem transmisi satelit, penemuan teknologi kaset video, dan pengenalan TV definisi tinggi membantu mendorong pertumbuhan yang luar biasa ini. Tantangan teknis utama setelah sistem elektronik mengambil alih sistem mekanis untuk menjadi teknologi televisi pilihan adalah mengembangkan perangkat televisi berwarna. Seorang penemu asal Skotlandia John Logie Baird, tahun 1888 sampai tahun 1946, mendemonstrasikan televisi berwarna pertama pada awal 1928. Sistem mekanisnya memakai disk yang berputar dengan 3 filter berwarna di atasnya. Disk diputar di belakang layar televisi dan filternya berhubungan dengan sel khusus berisi gas yang menyala untuk memberikan warna bagi pemirsa. Tahun berikutnya, sebuah perusahaan riset komunikasi Bell Laboratories mendemonstrasikan sistem televisi berwarna pertama di Amerika Serikat. Seperti penemuan Baird, itu adalah sistem mekanis yang menampilkan gambar kasar di layar seukuran perangko. Terobosan nyata pertama dalam teknologi televisi berwarna terjadi sesaat sebelum Amerika Serikat memasuki Perang Dunia II pada 1941. Tokoh utama di baliknya adalah Peter Goldmack, tahun 1906 sampai tahun 1977, seorang insinyur yang bekerja untuk Columbia Broadcasting System, CBS. Ia pertama kali tertarik menambahkan warna ke televisi pada awal 1940 ketika dia melihat film blockbuster Gone with the Wind. Lalu, Goldmack menghabiskan 6 bulan berikutnya bekerja mengembangkan sistem televisi berwarna di labnya di CBS. Ia membuat metode yang dikenal sebagai sistem warna urutan bidang. Ini melibatkan 2 roda pemintal dengan filter merah, biru, dan hijau yang ada di belakang lensa kamera televisi dan di depan tabung sinar katoda di dalam perangkat televisi. Roda pemintal di kamera memindai gambar dalam warna dan roda pemintal di receiver mereproduksi warna secara berurutan saat muncul di pemandangan aslinya. Akibatnya, perangkat televisi melukis gambar hitam putih dalam 3 warna secara berurutan. Sistem warna itu adalah kombinasi dari sistem televisi mekanis dan elektronik karena menggunakan roda pemintal mekanis untuk menyisipkan warna ke dalam sistem televisi elektronik. Pada Agustus tahun 1940, Goldmack telah menyempurnakan sistem televisi berwarnanya. Pada bulan itu pula, CBS mengirimnya sebagai perwakilan ke NTSC. Kelompok ilmuwan dan insinyur ini kemudian mempelajari teknologi televisi dan membuat rekomendasi untuk membantu Komisi Komunikasi Federal, FCC, menetapkan standar nasional. FCC sangat ingin menetapkan aturan untuk memandu produsen dan penyiar karena sistem televisi elektronik hitam putih baru-baru ini disempurnakan. Saat NTSC memperdebatkan manfaat sistem hitam putih, Goldmack menjadi kesal. Ia percaya sistem televisi berwarna jauh lebih unggul daripada teknologi hitam putih sehingga ia merasa tidak ada gunanya menghabiskan banyak waktu mendiskusikan sistem hitam putih. Goldmack pun berdiri dan memberitahu kelompok itu jika ia telah menyempurnakan siaran televisi berwarna. Lalu, para peserta NTSC sangat ingin melihat teknologi Goldmack. Demonstrasi Goldmack mengesankan perwakilan FCC.
Melihat sistem warna CBS, mendorong Ketua FCC Lawrence Fly memikirkan kembali untuk mengeluarkan standar hitam putih. Meskipun FCC mengakui manfaat potensial dari sistem CBS, akhirnya diputuskan televisi berwarna memerlukan pengujian lebih lanjut. FCC akhirnya mengeluarkan standar teknis pertamanya untuk penyiaran televisi komersial pada April tahun 1941 untuk sistem televisi hitam putih. FCC memang mengizinkan CBS untuk memulai siaran warna eksperimental, tetapi pengembangan lebih lanjut dari teknologi dihentikan selama Perang Dunia II. Presiden RCA David Sarnoff, tahun 1891 sampai tahun 1971, telah menyaksikan pengembangan dan pengujian sistem televisi berwarna Goldmark dengan penuh minat. RCA telah menginvestasikan banyak waktu dan uang dalam mengembangkan sistem televisi hitam putih dan mengambil alih produksi televisi. Setelah larangan produksi televisi dicabut pasca Perang Dunia II, RCA muncul sebagai produsen utama perangkat televisi hitam putih di AS. Sarnoff menyadari perusahaannya akan kehilangan banyak uang jika FCC menyetujui sistem warna CBS untuk produksi komersial. Pada 1946, CBS mengundang FCC ke demonstrasi formal sistem warna Goldmark dan sekali lagi memintanya untuk diadopsi sebagai standar komersial. Ketua FCC yang baru Charles Denny pada awalnya tampak terkesan, namun Sarnoff dan RCA segera bekerja membuat FCC dan publik menentang sistem televisi berwarna CBS. Sarnoff berpendapat sistem Goldmark mengandalkan teknologi mekanis berkualitas lebih rendah yang telah dibuang oleh RCA dan produsen TV lainnya bertahun-tahun sebelumnya. Menurut Kenneth Bilby dalam The General, David Sarnoff and the Rise of the Communication Industry, Sarnoff mengklaim mengadopsi sistem CBS sebagai standar teknis akan mengundurkan tujuan teknologi kita dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sarnoff meminta agar FCC menunggu hingga sistem televisi berwarna yang serba elektronik dapat disempurnakan sebelum mengadopsi standar warna. Pada 1947, FCC sekali lagi memutuskan menunda penerapan standar televisi berwarna. Mereka mengklaim mengadopsi standar warna yang tidak kompatibel akan menempatkan beban yang tidak adil pada meningkatnya jumlah konsumen yang telah membeli televisi hitam putih. Goldmark dan CBS sangat kecewa dengan keputusan FCC. Eksekutif CBS menjadi lebih marah 6 bulan kemudian, ketika Ketua FCC Charles Denny mengundurkan diri demi bekerja sebagai Wakil Presiden dan Penasihat Umum NBC, cabang penyiaran RCA. Pada 1949, Goldmark menggunakan konferensi American Medical Association untuk mendemonstrasikan sistem televisi berwarnanya kepada publik. CBS menyiapkan sejumlah perangkat televisi di pusat konvensi di Atlantic City, New Jersey dan menyiarkan prosedur bedah langsung dari rumah sakit terdekat. Sekitar 15.000 orang menyaksikan demonstrasi tersebut dan banyak dari mereka pingsan saat melihat darah merah cerah. Keberhasilan siaran ini menciptakan permintaan publik yang meningkat untuk akses ke teknologi televisi berwarna. Para legislator pun mulai menekan FCC untuk menghilangkan penghalang yang menjaga televisi berwarna dari rakyat AS. Pada akhir tahun itu, CBS sekali lagi mengajukan petisi kepada FCC untuk mengadopsi sistem televisi berwarna sebagai standar teknis untuk Amerika Serikat. Berkat hasil tes dan tekanan politik yang meningkat, CBS berhasil meyakinkan FCC bahwa mengadopsi sistem warnanya adalah untuk kepentingan publik. FCC menetapkan sistem Goldmark sebagai standar warna pada 1950 dan mengizinkan produksi komersial perangkat televisi berwarna untuk segera dimulai. RCA keberatan dengan keputusan itu dan mengajukan banding hingga ke Mahkamah Agung AS. Pengadilan akhirnya membenarkan keputusan FCC pada 1951. Itu menandai kemenangan penting bagi CBS. CBS meluncurkan jadwal reguler siaran berwarna pada Juni tahun 1951. Program pertama, yang disebut Premier, menampilkan Ed Sullivan dan beberapa penghibur terkenal lainnya. Sayangnya, hampir tidak ada yang melihat pertunjukan itu. Dari 12 juta perangkat televisi di AS pada waktu itu, hanya sekitar 2 lusin yang dapat menerima siaran berwarna. CBS segera menemukan sangat sedikit yang dapat dilakukan untuk mengatasi kekurangan receiver televisi berwarna. CBS menjadi terkenal sebagai jaringan radio dan tidak memiliki kapasitas untuk memproduksi pesawat televisi. Masalah menjadi runyam ketika AS terlibat Perang Korea.
tahun 1950 sampai tahun 1953, sehingga sebagian besar pabrik negara didedikasikan membuat peralatan militer. Akibatnya, CBS menghadapi pertempuran panjang dan mahal untuk menghasilkan lini televisi berwarna yang menguntungkan. Pada Oktober tahun 1951, CBS terpaksa menghentikan siaran berwarna karena terbatasnya jumlah pemirsa yang dapat menontonnya. Melansir dari laman Britannica, sedangkan pada Juni tahun 1951, Sarnoff dan RCA meluncurkan sistem baru mereka. Sistem itu menggunakan cermin dicroik untuk memisahkan komponen biru, merah, dan hijau dari gambar asli dan memfokuskan setiap komponen pada tabung kamera monokromnya sendiri. Setiap tabung menciptakan sinyal yang sesuai dengan komponen merah, hijau, atau biru dari gambar. Tabung penerima terdiri dari 3 senjata elektron, satu untuk setiap sinyal warna primer. Layar terdiri dari kisi-kisi ratusan ribu segitiga kecil fosfor diskrit, satu untuk setiap warna primer. Setiap 1/60 detik seluruh gambar dipindai, dipisahkan menjadi 3 komponen warna, dan dikirimkan. Dan setiap 1/60 detik 3 senjata elektron penerima melukis seluruh gambar secara bersamaan dengan warna merah, hijau, dan biru. Kiri ke kanan, baris demi baris. Berbeda dengan sistem warna CBS, sistem warna RCA kompatibel dengan set hitam putih yang ada. Ini berhasil dengan mengubah 3 sinyal warna menjadi 2. Kecerahan total atau luminance, sinyal Y, dan sinyal kedua kompleks yang berisi informasi warna. Sinyal Y berhubungan dengan sinyal monokrom biasa sehingga penerima hitam putih manapun dapat menangkapnya dan mengabaikan sinyal warna. Pada 1952, NTSC direformasi untuk menciptakan sistem warna industri. Sistem NTSC yang didemonstrasikan kepada pers pada Agustus tahun 1952 dan digunakan hingga abad ke-21 sebenarnya adalah sistem RCA. Melansir dari laman Famos Daily, pada hari ini, tanggal 28 Februari tahun 1954, televisi berwarna pertama yang menggunakan standar NTSC diproduksi dan dijual untuk umum. Pada 1960, Jepang mengadopsi standar warna NTSC. Di Eropa, 2 sistem berbeda menjadi terkenal selama dekade berikutnya. Di Jerman Walter Bruch mengembangkan sistem PAL, garis pergantian fase, dan di Prancis Henri de France mengembangkan SECAM, sistem elektronik Couleur avec Memoir. Keduanya pada dasarnya adalah sistem NTSC, dengan beberapa modifikasi halus. Oleh karena itu, pada 1970 Amerika Utara dan Jepang menggunakan NTSC, Prancis dan negara-negara Uni Soviet menggunakan SECAM, dan Jerman, Inggris, dan seluruh Eropa telah mengadopsi PAL. Sampai hari ini, standar televisi warna NTSC dianggap sebagai salah satu pencapaian teknis paling penting dalam sejarah televisi. Sistem NTSC bahkan masih menjadi standar televisi warna hari ini, meskipun kedatangan televisi digital. Sumber tekno.kompas.co. Demikian informasi seputar sejarah televisi berwarna. Semoga informasinya bermanfaat.